Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap belum, Mbak? Sih belum, Prof. Masih belum, Prof. Mungkin masih mulai bergabung ini. Yang presentasi Mbak Nabila. Nggih, Prof. Dengan siapa, Mbak? Alia dan Mbak Femi. Mbak Alia sama Mbak Femi. Sudah siap? Mbak Feminya Yang presentasi mungkin kurang satu, Prof. Karena apa? Hujan masih mencoba untuk bergabung. Ya sudah, dimulai aja, nggak apa-apa. Yeah. Kelompok 3 ini ya. iya, Prof. Izin untuk share screen nggih, Prof. Monggo, oke. Sudah muncul? Sudah, Mbak. Nggih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Belajar Humanisme. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Mbak Alia Nanda Novanti, yang kedua Mbak Femi Anugrah Wardani, dan yang terakhir saya sendiri Nabila Kurniasdi. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Alia. Monggo Mbak Alia. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas kesempatannya. Dari teori humanisme ini dilatar belakangi karena perubahan paradigma pendidikan pada abad 21 yang menuntut hadirnya pendekatan pembelajaran yang lebih humanis dan berpusat pada siswa, di mana menurut beberapa ahli seperti perspektif Rogers, dikatakan bahwasanya belajar efektif itu terjadi ketika siswa merasa aman, diterima, dan juga tidak dihakimi. Menurut tokoh lain seperti Maslow 1970 juga mengatakan bahwasanya motivasi belajar dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar yang aman, dihargai, dan juga rasa memiliki. Dari perspektif tersebut dan juga dari perubahan paradigma di abad 21 ini, humanisme melihat siswa sebagai individu yang utuh, bukan sekedar target ataupun nilai akademik, sehingga fokus pada pengembangan emosional, sosial, moral, dan juga life skill. Nah, dari hal inilah teori humanisme bukan hanya sekedar teori, tetapi kebutuhan praktis dalam pendidikan modern. Guru perlu menerapkan pendekatan yang memerdekakan, memotivasi, dan mendukung perkembangan utuh setiap individu. Nah, teori humanisme ini memiliki relevansi yang kuat dalam implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat pada siswa. Next. Next, Mbak Nabila. Mohon maaf.
Mbak, sebentar, ini Oh masih ya, nge-lag. Sebentar ya, saya oke, keluar. oke. Oh iya, iya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya setelah latar belakang tadi, kita perlu tahu apa itu teori belajar humanisme, di mana yang pertama akan dibahas adalah tentang hakikat teori belajar humanisme sendiri. Dari pengertiannya merupakan pendekatan yang berakar pada pandangan filosofis tentang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi, memiliki nilai, dan kehendak yang bebas. Nah, di dalam teori humanisme ini sendiri memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, belajar adalah proses transformasi diri, bukan hanya penyerapan materi. Kemudian, siswa memiliki kebebasan memilih bagaimana, kemudian kapan dan mengapa mereka belajar. Kemudian untuk prinsip yang lainnya adalah setiap individu itu unik gitu, sehingga pembelajaran harus menghargai karakter dan juga kebutuhan masing-masing. Nah, untuk yang selanjutnya, hubungan guru siswa bersifat personal dan juga empatik. Nah, maksudnya di sini adalah hubungan guru tersebut sifatnya bukan sekedar hierarkis atau otoritatif atau otoriter, tetapi lebih ke personal yang empatik seperti itu. Dan yang terakhir adalah motivasi intrinsik lebih kuat daripada ekstrinsik. Nah, motivasi yang ditumbuhkan dari teori belajar ini kepada siswa adalah motivasi yang tumbuh dari diri siswa sendiri, bukan dari ekstrinsik atau luar atau orang lain. Sehingga guru perlu mendorong keinginan belajar yang lahir dari diri siswa. Misalnya belajar itu bukan karena ingin mendapatkan nilai, karena nilai itu kan dari ekstrinsik gitu, dari luar. Atau misalnya kalau kamu tidak belajar nanti dihukum. Nah, di teori humanisme ini tidak seperti itu, tapi menumbuhkan dalam diri siswa. Kenapa harus belajar? Apa fungsinya untuk belajar demi masa depan diri kita? Seperti itu. Jadi prinsip-prinsip teori humanisme seperti itu. Next, berikutnya adalah terkait dengan ciri-ciri utama pendekatan humanistik dalam belajar. Nah, ciri yang pertama itu, sebelum itu pendekatan humanistik ini merupakan pendekatan yang uh, student center, sehingga memiliki ciri-ciri menempatkan peserta didik sebagai pusat belajar, di mana penempatan peserta didik sebagai pusat belajar ini melihat siswa sebagai pribadi yang unik yang membawa pengalaman mereka, minat mereka, kebutuhan emosional, dan juga tujuan pribadi masing-masing peserta didik yang berbeda-beda tentunya. Nah, pembelajaran menjadi bersifat student center yang diwujudkan melalui pemberian pilihan metode belajar, kemudian ruang bagi siswa menentukan tujuan dan strategi belajarnya, serta adaptasi pembelajaran sesuai minat dan juga bakat. Nah, untuk ciri yang kedua yaitu mengembangkan peserta didik secara holistik. Maksudnya secara holistik di sini adalah siswa tidak hanya ditentukan oleh aspek kognitif saja, tetapi seluruh dimensi dari kemanusiaannya. Itu menurut teori dari Maslow yang menekankan pentingnya pembangunan dari kognitif, afektif, sosial, moral, dan juga spiritual. Sehingga praktek dari pembelajaran yang holistik ini sendiri yaitu lebih ke jurnal yang reflektif, kemudian juga dialog mendalam, keinginan seni dan juga kreativitas, kemudian pelayanan sosial, serta latihan kesadaran diri atau self-awareness. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi pelajar yang cerdas, tetapi juga manusia yang matang terkait karakter. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan belajar yang hangat, empatik, dan suportif. Nah, menurut Rogers menekankan bahwa konsep unconditional positive regret yaitu penerimaan tanpa syarat dari guru. Nah, maksudnya di sini adalah lingkungan kelas yang aman secara emosional itu membuat siswa merasa dihargai dan berani mengambil resiko akademis. Pembelajaran yang humanistik biasanya mengedepankan hubungan yang setara dan juga empatik, serta bahasa yang tidak menghakimi. Biasanya mungkin
bertanya alasannya terlebih dahulu atau kenapa dia melakukan hal tersebut gitu. Jadi guru tidak judge apa yang dilakukan siswa, tapi lebih mendengarkan ke perspektif siswa. Kemudian juga penghargaan terhadap kesalahan sebagai bagian dari proses. Jadi ketika siswa salah, siswa sebagai itu adalah bagian dari proses dalam ia belajar. Jadi bukan sebuah kesalahan. Kemudian kebebasan siswa untuk mengemukakan pendapat tanpa rasa takut. Nah, di dalam teori ini juga lingkungan emosional yang aman menjadi fondasi utama belajar yang bermakna. Kemudian ciri yang ketiga adalah kebebasan pilihan dan juga otonom dalam belajar. Maksudnya di sini adalah kebebasan merupakan sebuah elemen dalam humanisme, menyebutkan sebagai self-direction learning atau kemampuan siswa mengarahkan proses belajarnya sendiri, di mana kebebasan itu biasanya di dalam teori ini diberikan melalui yang pertama, memilih topik atau proyek, kemudian menentukan cara menunjukkan pemahaman mereka, baik melalui karya, poster, video, presentasi. Kemudian juga ada meneruskan target belajar, di mana mereka siswa bisa membuat seperti target belajar mereka itu seperti apa, tujuan mereka itu nantinya akan belajar apa yang sulit, kemudian apa yang ingin mereka capai, kemudian mengatur ritme dan juga strategi belajar. Lalu ciri yang lainnya ada belajar berbasis pengalaman atau eksperimen learning, di mana teori humanisme itu meyakini bahwa pengalaman adalah sumber paling autentik gitu. Jadi paling utama, pengetahuan menjadi bermakna ketika berhubungan langsung dengan kehidupan nyata siswa, di mana pembelajaran berbasis pengalaman ini biasanya diterapkan dalam simulasi atau role play gitu. Kemudian juga ada proyek di lapangan, ada analisis pengalaman pribadi, seperti ketika membuat misalnya sebuah proyek di mana mengaitkan dengan pengalaman pribadi masing-masing siswa, kemudian ada studi kasus, ada refleksi yang mendalam. Lalu yang selanjutnya adalah penekanan pada pertumbuhan dan juga aktualisasi diri. Menurut tokoh Maslow, gitu, penempatan aktualisasi diri sebagai puncak kebutuhan manusia, di mana pendidikan humanistik ini bertujuan untuk mengembangkan kepercayaan diri, meningkatkan kesadaran diri, membantu siswa menemukan jati diri, menumbuhkan kreativitas, dan juga memfasilitasi penerimaan makna hidup. Selanjutnya ada relasi humanis antara guru dan peserta didik. Hubungan guru dan siswa dalam pendekatan humanistik itu bersifat personal, dialogis dan juga penuh kepedulian, sehingga guru hadir sebagai fasilitator, guru hadir sebagai mentor, kemudian pendamping, atau juga role model, bahkan juga teman yang dapat dipercaya. Nah, menurut teori ini juga ruang kelas itu bisa menjadi rumah kedua yang aman dan juga suportif. Selanjutnya, untuk ciri yang terakhir, penilaian yang menekankan proses bukan hasil, di mana penilaian yang menekankan proses atau hasil ini lebih otentik, lebih efektif dalam mendukung perkembangan pribadi dan juga pemahaman yang mendalam. Nah, untuk di dalam teori ini, humanistik menggunakan penilaian yang autentik dan formatif. Di antaranya biasanya berupa portofolio, penilaian diri, kemudian juga penilaian teman sejawat, atau catatan yang reflektif, bahkan juga observasi dalam proses. Next. Untuk perbandingan teori humanistik dengan behavioristik dan juga kognitif ini sendiri, di mana kalau humanistik dan behavioristik ini perbedaannya adalah filosofis dan juga cara pandang manusia. Nah, dari perbedaan ini, yang humanistik dengan behavioristik, perbedaan antara cara pandang itu memandang bahwa belajar terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon. Itu adalah behavioristik. Sedangkan kalau pendekatan humanis itu lebih ke muncul sebagai koreksi terhadap hal yang ada dalam teori behavioristik ini sendiri.
Kemudian yang kedua adanya perbedaan fokus pembelajaran. Nah, perbedaan fokus pembelajaran antara behavioristik dan juga humanis ini menitik beratkan pada di behavioristik itu hal-hal yang tampak seperti perilaku, performa, karakter, keterampilan, seperti itu. Sedangkan di humanis itu justru masuk ke dimensi yang lebih dalam seperti perasaan, kemudian juga kesadaran diri, kebutuhan, kemudian juga ada psikologis, hubungan antar manusia, motivasi intrinsik dalam diri siswa, serta makna personal dalam pengalaman belajar siswa itu sendiri. Kemudian untuk behavioristik dan juga humanis ini, contohnya biasanya kalau di behavioristik itu lebih ke pembiasaan perilaku, latihan terstruktur gitu untuk membentuk kebiasaan. Nah, sedangkan di humanis itu menekankan pembentukan karakter, kreativitas dan juga refleksi diri, lebih ke kesehatan mental. Nah, untuk yang humanis dan juga kognitivisme ini fokusnya yang pertama adalah fokus pada prinsip utama, di mana prinsip utamanya dari humanis dan kognitif ini juga berbeda. Untuk kognitif itu memandang belajar sebagai proses yang proses mental itu menurut Piaget, menurut Brenner dan juga Ausubel menekankan bahwa siswa itu aktif membangun pengetahuan melalui skema mental, organisasi, informasi, dan juga penalaran. Nah, di Indonesia sendiri, prinsip kognitivisme ini diwujudkan biasanya melalui pembelajaran discovery learning, problem-based learning, pendekatan ilmiah, scientific, seperti itu, dan juga pembelajaran yang berbasis proyek. Sedangkan untuk pembelajaran di humanis tersebut tidak seperti itu, lebih ke kognitif ini lebih ke arah humanis ini lebih ke arah mental dan juga perkembangan siswa yang intrinsik. Kemudian yang kedua, kritik humanis dan juga kritik humanistik terhadap kognitivisme. Karena perbedaan tadi, humanistik dan juga memiliki kritik gitu terhadap kognitivisme, di mana humanis melihat bahwa proses mental saja tidak cukup untuk menghasilkan belajar yang mendalam, menekankan bahwa pembelajaran humanis itu lebih memperhatikan pengalaman pribadi, eksperimen, perasaan, dan juga kebutuhan psikologis. Lalu untuk kognitivisme ini lebih ke menunjukkan faktor yang afektif yang menjadi perhatian humanis sebagai penentu keberhasilan belajar. Dan yang terakhir ada implikasi pembelajaran sendiri. Untuk kognitivisme unggul dalam pembangunan untuk membangun kemampuan berpikir tingkat HOTS atau tinggi, atau analisis, sintesis dan juga evaluasi. Kemudian humanis ini lebih unggul dalam membangun kenyamanan, rasa aman, kesejahteraan, emosional, dan makna belajar. Next. Nah, yang berikutnya adalah teori belajar Carl Roger, konsep student-centered learning dan juga fasilitator of learning, di mana dalam teori ini dilibatkan dalam menentukan arah belajar. Maksudnya adalah model pembelajaran tradisional yang terlalu otoriter itu menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan juga membuat siswa itu pasif, sehingga ia memperkenalkan konsep student-centered learning yang ada di dalam humanis tadi juga, yaitu pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas belajar dan memberikan mereka ruang untuk terlibat secara aktif dalam menentukan tujuan, proses, dan juga pengalaman belajar itu sendiri. Sehingga menurut Roger, pembelajaran yang bermakna itu dilibatkan dalam menentukan arah belajar, diberikan kebebasan untuk berekspresi, merasakan pengalaman belajar yang relevan dengan dirinya, serta mendapatkan dukungan emosional dari guru. Jadi itu adalah konsep student-centered learning menurut Carl Roger. Next, berikutnya.
Nah, untuk peran guru sendiri sebagai fasilitator bukan pengendali, di sini menciptakan iklim psikologis yang aman, di mana peran guru menurut Roger berbeda dari pendekatan tradisional. Guru mengendalikan, kemudian juga guru tidak mengendalikan, mohon maaf, melainkan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang aman bagi siswa. Nah, di mana yang kedua, empati dan juga penerimaan tanpa syarat. Guru memahami siswa dari perspektif mereka dan juga menghargai keberagaman, sehingga siswa merasa diterima apa adanya oleh guru tersebut. Kemudian ada pengalaman belajar yang otentik tadi, guru memfasilitasi pengalaman langsung seperti proyek, diskusi, eksperimen, dan juga studi kasus yang relevan, serta menghubungkan siswa dengan sumber belajar, sehingga bukan dari guru, tetapi guru sebagai berperan sebagai jembatan untuk siswa itu berbagi sumber belajar, termasuk buku, media digital, dan juga narasumber, atau bahkan juga bisa jadi tentor sebaya. Next, berikutnya. Nah, untuk proses belajar yang mendorong aktualisasi diri, kebebasan dalam belajar, siswa dibebaskan untuk memilih strategi, topiknya, kemudian metode evaluasi. Pembelajaran berbasis pengalaman yang autentik, jadi sama seperti tadi, kemudian refleksi diri. Nah, untuk refleksi diri ini, siswa diajak merefleksikan perasaannya, memahamkan dalam proses belajar sehingga menumbuhkan self-awareness. Nah, maksudnya di sini refleksi diri adalah siswa diajak untuk merefleksikan atau mengingat kembali bagaimana proses belajarnya. Apakah hari ini dia sudah baik, menjadi dan menumbuhkan yang terbaik, seperti itu. Mungkin salah satu contohnya adalah ketika pulang sekolah, siswa ditanyakan sebelum pulang, itu siswa ditanya lagi proses belajarnya hari ini seperti apa. Apakah siswa tersebut sudah menjadi diri mereka yang terbaik? Maksud terbaik di sini adalah mengeluarkan kemampuan mereka yang terbaik. Mungkin salah satu contohnya di kelas saya itu ada peraturan yang terakhir itu adalah menjadi diri yang terbaik. Jadi siswa bisa tahu kenapa di setiap kelas dia harus menjadi dirinya yang terbaik untuk menunjukkan kemampuannya yang terbaik. Nah, selanjutnya untuk proses belajar ini sendiri hubungan interpersonal yang positif, di mana iklim di kelas itu bersifat hangat dan juga suportif, meningkatkan rasa aman dan juga kemampuan untuk bersosialisasi. Jika ada siswa yang bertengkar atau berselisih paham, sebisa mungkin guru sebagai fasilitator ini tadi memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Next, berikutnya. Nah, untuk teori belajar Abraham Maslow akan dijelaskan oleh Mbak Femi. Baik, terima kasih. Selanjutnya teori belajar Abraham Maslow. Nah, teori Maslow ini mengemukakan bahwa perilaku individu mencerminkan upaya dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki. Nah, hierarki dalam teori Abraham Maslow ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Jadi, kebutuhan fisiologis ini kebutuhan yang paling dasar dan paling penting dalam hierarki kebutuhan manusia dari Maslow ini. Nah, kebutuhan ini berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup secara biologis. Di dalam kebutuhan fisiologis ini ada kebutuhan akan makanan dan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Terus kebutuhan akan air. Jadi kalau dehidrasi itu dapat mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, serta fungsi organ tubuhnya. Nah, jadi pemenuhan hidrasi itu yang cukup menjadi bagian penting dalam kebutuhan fisiologis. Lalu ada oksigen, terus kemudian kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan menjaga suhu tubuh, kebutuhan akan tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan reproduksi biologis. Nah, selanjutnya ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan ini kebutuhan tingkat kedua setelah fisiologis tadi. Kebutuhan keamanan ini berhubungan dengan perasaan aman dan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, bentuk-bentuknya dari kebutuhan keamanan ini nih ada keamanan fisik seperti bebas dari bahaya, kecelakaan, dan ancaman kekerasan. Lalu ada keamanan sosial seperti lingkungan yang stabil, bebas dari
stres yang berlebihan. Ada keamanan finansial seperti pendapatan tetap, pekerjaan yang stabil, tidak khawatir tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Dan yang terakhir keamanan lingkungan seperti rumah yang layak, lingkungan aman, dan uh, mempunyai aturan jelas. Selanjutnya kebutuhan sosial. Nah, ketika sosial ini terpenuhi, ia akan mencari hubungan sosial dan rasa memiliki kasih sayang, seperti rasa dicintai oleh keluarga atau pasangan. Lalu merasa menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Lalu persahabatan, interaksi sosial positif, dan penerimaan sosial. Selanjutnya, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan berada di kebutuhan akan pengakuan dan rasa berharga, yaitu penghargaan dari orang lain dan dari diri sendiri, si penghormatan ataupun status sosial. Nah, sedangkan penghargaan terhadap diri sendiri yaitu seperti rasa percaya diri, kompetensi, kemampuan mengambil keputusan, kemandirian, dan harga diri. Selanjutnya, yang kelima, kebutuhan aktualisasi. Nah, kebutuhan ini merupakan tingkat yang tertinggi dalam hierarki Maslow. Pada tahap ini, seseorang ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dan mencapai potensi maksimalnya. Ciri-ciri kebutuhan aktualisasi diri yaitu keinginan untuk terus berkembang, kreativitas dan inovasi, menyelesaikan masalah secara mandiri, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan melakukan hal-hal yang bermakna bagi diri dan lingkungan, kemandirian dalam berpikir, serta mencari pengalaman baru dan kebutuhan dasar dengan motivasi belajar. Next slide, Kak Nabila. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan dasar sebagai fondasi dapat memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar apabila kebutuhan dasarnya itu terpenuhi terlebih dahulu, terutama dari kebutuhan fisiologis dan keamanan. Jika seorang siswa lapar, kelelahan, atau merasa tidak aman baik secara fisiknya maupun emosionalnya, maka proses belajar itu menjadi tidak optimal lagi. Nah, ketika kebutuhan dasar terpenuhi, energi psikologis siswa dapat dialihkan untuk aktivitas belajar sehingga motivasinya dalam belajar itu meningkat. Selanjutnya, kebutuhan sosial sebagai pendorong keterlibatan belajar. Nah, kebutuhan sosial ini seperti diterima dalam kelompok, memiliki teman, dan mendapat hubungan positif dengan guru yang berpengaruh langsung terhadap motivasi belajar. Jadi, siswa yang merasa dihargai dan menjadi bagian dari komunitas kelas akan lebih aktif, dan menunjukkan antusiasme dalam pembelajaran. Lingkungan sosial yang hangat mendorong rasa percaya diri dan keinginan untuk terlibat dalam proses belajar. Yang ketiga, penghargaan sebagai motivasi untuk berprestasi. Jadi, ketika kebutuhan penghargaan siswa itu terpenuhi, seperti mendapatkan pujian, pengakuan, dan rasa kompeten, maka dorongan untuk mencapai prestasi itu akan meningkat. Nah, siswa dengan rasa percaya diri yang kuat akan berani mencoba hal-hal yang baru, menghadapi tantangan akademik, serta berusaha mencapai hasil belajar yang lebih tinggi. Sebaliknya, siswa yang kebutuhan penghargaan dirinya itu tidak terpenuhi atau cenderung pasif, itu bisa kurang bersemangat dalam belajar. Yang keempat, aktualisasi diri sebagai motivasi tertinggi. Pada tahap tertinggi, kebutuhan aktualisasi ini mendorong siswa untuk belajar bukan hanya demi nilai saja, tapi untuk mengembangkan potensi yang terbaik. Siswa akan mencari kesempatan untuk belajar secara mandiri, melalui eksplorasi, berkreasi, dan memecahkan masalah secara mendalam. Motivasi belajar pada tahap ini tuh bersifat intrinsik dan kuat karena berasal dari keinginan pribadi dalam berkembang. Selanjutnya, implikasi teori Maslow dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama, guru perlu memastikan kebutuhan dasar siswanya itu terpenuhi. Nah, dalam teori Maslow ini,
guru harus memahami bahwa kondisi fisik dan emosional siswa itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar. Nah, penyediaan lingkungan kelas yang aman, nyaman, serta bebas dari ancaman atau bullying itu menjadi langkah yang penting. Guru juga perlu memastikan bahwa jadwal istirahat dan suasana kelas itu mendukung pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi siswa itu bisa fokus dalam belajar. Yang kedua, membangun hubungan positif dan lingkungan sosial yang suportif. Jadi sekolah harus menjadi tempat di mana siswa itu merasa diterima, dihargai, dan bisa terhubung dengan teman maupun guru. Guru dapat mendorong dengan kerja kelompok, kegiatan kolaboratif, dan komunikasi interpersonal yang baik. Ketika kebutuhan sosialnya ini terpenuhi, siswa jadi lebih termotivasi dan merasa nyaman untuk eh, berpendapat dan berpartisipasi secara aktif. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan penguatan positif. Dalam konteks kebutuhan penghargaan, guru ini perlu memberikan apresiasi terhadap usaha maupun prestasi siswa. Jadi bukan hanya hasil akhirnya. Nah, penghargaan ini bisa berupa kayak diberikan pujian, sertifikat sederhana, atau pengakuan di dalam kelas. Ketika siswa merasa dihargai, rasa percaya dirinya itu menjadi tumbuh dan menjadi pendorong kuat bagi motivasi belajarnya selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya fasilitas pengembangan potensi dan kreativitas siswa. Untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, guru itu harus menyediakan kesempatan bagi siswa untuk bisa mengeksplorasi kemampuannya masing-masing. Ini bisa dilakukan dengan melalui proyek kreatif, pemecahan masalah, pembelajaran berbasis minat, atau kegiatan yang mendorong inovasi. Jadi, ketika siswa diberi kebebasan untuk berkembang, siswa itu merasa lebih termotivasi untuk belajar secara mendalam dan mandiri. Selanjutnya, teori belajar sosial Albert Bandura. Yang pertama ada konsep observational thinking. Jadi teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura ini menekankan bahwa proses belajar itu tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tapi juga didapatkan melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain yang kemudian itu ditiru, dimodifikasi, atau diadaptasi. Nah, teori ini jadi dasar penting dalam dunia pendidikan karena membantu menjelaskan bagaimana peserta didik ini belajar dari guru, teman sebayanya, keluarga, serta lingkungan sosialnya. Yang yang pertama ada konsep observational thinking. Observational thinking ini proses belajar yang terjadi ketika seseorang itu mengamati perilaku orang lain, kemudian mengolah, menyimpan, dan menggunakan kembali perilaku tersebut dalam situasi tertentu. Yang pertama, di dalam observational thinking ini ada proses perhatian. Jadi peserta didik harus memberikan perhatian pada model yang diamati. Semakin menarik atau relevan model tersebut, maka semakin tinggi perhatian yang diberikan. Dalam konteks pendidikan, guru yang menggunakan variasi suara, media, atau demonstrasi menarik dapat meningkatkan perhatian siswa sehingga proses belajarnya itu lebih efektif. Yang kedua, proses retensi. Masih dalam ingatan jangka panjang. Retensi ini bisa diperkuat dengan pengulangan, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan penyajian contoh konkret gitu. Lalu proses reproduksi. Jadi pada tahap ini siswa mencoba mempraktekkan kembali perilaku atau pengetahuan yang telah diamati. Nah, proses ini tuh membutuhkan kemampuan motorik, kognitif, dan pemahaman yang memadai. Guru berperan untuk memberikan kesempatan latihan agar kemampuan reproduksi siswa itu semakin baik. Yang keempat, proses motivasi. Jadi siswa itu akan meniru perilaku model kalau mereka itu termotivasi, baik karena adanya hadiah, pujian, atau karena mereka itu mengamati bahwa model mendapatkan hasil positif. Selanjutnya faktor modeling, imitasi, dan
penguatan sosial. Yang pertama modeling. Nah, modeling ini merupakan proses menampilkan perilaku sebagai contoh untuk diamati dan ditiru oleh peserta didik. Model ini bisa berupa guru, orang tua, teman sebaya, tokoh idola, bahkan media seperti film atau video. Nah, selanjutnya imitasi atau peniruan. Jadi siswa itu meniru perilaku yang diamati. Peniruan itu nggak selalu secara identik. Jadi siswa itu bisa memodifikasi perilaku sesuai kemampuannya. Selanjutnya penguatan sosial. Penguatan sosial ini merupakan bentuk penghargaan atau konsekuensi sosial yang mendorong seseorang untuk mengulangi perilaku tertentu. Contohnya seperti pujian dari guru, tepuk tangan dari teman, perhatian positif, dan pengakuan. Selanjutnya, next slide, peran pengalaman dan lingkungan sosial dalam belajar. Jadi, yang pertama, pengalaman pribadi membentuk persepsi belajar. Pengalaman masa lalu siswa ini mempengaruhi bagaimana mereka itu bisa memaknai dan meniru perilaku. Jika pengalaman mereka menunjukkan bahwa perilaku tertentu membawa hasil positif, maka mereka itu cenderung menerapkannya kembali. Sebaliknya, kalau pengalaman negatif itu bisa menghambat partisipasi dan keberanian untuk mencoba. Yang kedua, lingkungan sosial sebagai penentu pola belajar. Jadi Bandura itu menegaskan bahwa belajar terjadi dalam interaksi antara individu, perilaku, lingkungan. Nah, lingkungan sosial itu seperti keluarga, sekolah, kelompok bermain, dan masyarakat menyediakan berbagai model yang mempengaruhi perilaku siswa. Yang ketiga, interaksi sosial mempercepat belajar. Siswa belajar lebih cepat ketika mereka itu berinteraksi dengan orang lain yang lebih kompeten atau lebih berpengalaman, seperti diskusi kelompok, kerjasama, atau bimbingan dari guru yang memberikan stimulus sosial. Selanjutnya, lingkungan yang mendukung membangun efikasi diri. Nah, Bandura itu juga menekankan pentingnya self-efikasi, di mana keyakinan diri siswa bahwa mereka itu mampu menyelesaikan tugas. Lingkungan sosial yang suportif dapat meningkatkan efikasi diri melalui dorongan positif, menyediakan tantangan yang sesuai, memberi kesempatan praktek, mengurangi rasa takut gagal. Nah, self-efikasi ini menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, memberikan ruang untuk belajar mandiri dan bermakna. Guru merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa dalam memilih topik, strategi pendekatan, atau media yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Hal ini menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap proses belajar. Yang kedua, mengembangkan relasi guru dan siswa yang empatik. Guru menjadi pendengar yang baik, menunjukkan penerimaan tanpa syarat, dan mendukung siswa melalui pendekatan humanis, bukan instruksi yang kaku. Selanjutnya, mengintegrasikan refleksi diri. Refleksi ini membantu siswa dalam mengenali perasaan, lalu pemahaman, dan perkembangan mereka sendiri. Selanjutnya, memberikan penguatan positif. Penguatan ini berupa seperti apresiasi, lalu umpan balik yang fokusnya itu pada proses dan pengakuan atas usaha siswa yang berfungsi untuk memperkuat konsep diri positif. Yang terakhir, menggunakan penilaian autentik. Teori humanis menolak penilaian yang menekan atau menghukum. Jadi penilaian formatif seperti portofolio, proyek, dan penilaian diri lebih mendorong pertumbuhan personal daripada sekedar nilai angka.
Cara membangun lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan inklusif. Lingkungan kelas itu harus bebas dari rasa takut, lalu intimidasi atau tekanan. Siswa perlu merasa dihormati sebagai individu dengan latar belakang dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Kedua, menyediakan kesempatan untuk ekspresi diri. Siswa diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat, pengajuan pertanyaan, dan mengembangkan ide secara bebas. Guru harus memastikan bahwa setiap suara mendapatkan perhatian yang sama. Yang ketiga, mendesain pembelajaran berbasis minat, masalah, dan pengalaman. Pengalaman belajar yang dekat dengan kehidupan nyata ini membuat siswa merasa terlibat secara emosional dan kognitif. Guru ini bisa menggunakan seperti model project-based learning, experiential learning, atau inquiry learning. Selanjutnya yang keempat, memfasilitasi kolaborasi. Lingkungan belajar kolaboratif mendorong interaksi sosial yang positif, empatik, dan kemampuan memahami persepsi orang lain. Hal ini sangat sesuai dengan visi humanistik tentang manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, mengoptimalkan kebebasan terstruktur. Siswa diberikan kebebasan memilih cara belajar, namun tetap dalam kerangka yang jelas. Guru ini menyediakan batasan yang fleksibel agar kebebasan itu tetap produktif. Menghadirkan guru sebagai fasilitator. Guru membantu siswa menemukan solusi, memfasilitasi diskusi, dan memberikan bimbingan ketika diperlukan, bukan mendominasi kelas. Selanjutnya, strategi guru dalam menerapkan nilai-nilai humanisme. Pembelajaran berdasarkan humanis memandang siswa sebagai individu yang unik, memiliki pengalaman, emosi, harapan, serta potensi yang perlu difasilitasi. Nah, strategi menerapkan empati dalam pembelajaran yang pertama, komunikasi yang empatik. Guru menggunakan bahasa yang tidak menghakimi, melalui kontak mata, mendengarkan secara aktif, dan menunjukkan penerimaan terhadap perasaan siswa. Yang kedua, pembelajaran berbasis relasi. Guru membangun hubungan interpersonal yang hangat dan suportif. Keterhubungan emosi ini membantu siswa merasa untuk dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai peserta kegiatan akademik. Yang ketiga, respon diferensial terhadap kebutuhan siswa. Empati ditunjukkan melalui fleksibilitas guru dalam menyesuaikan instruksi berdasarkan kondisi siswa. Misalnya, ketika siswa mengalami kecemasan, kesulitan konsentrasi, atau masalah pribadi yang menghambat proses pembelajaran. Selanjutnya, aktivitas refleksi sosial emosional. Guru dapat menggunakan mindfulness, jurnal perasaan, diskusi tentang pengalaman belajar, atau kegiatan check-in emosional di awal pembelajaran untuk memahami kondisi afektif siswa. Selanjutnya, ini ada strategi menerapkan kebebasan dalam pembelajaran. Yang pertama, memberikan pilihan. Siswa diberikan kesempatan untuk memilih topik proyek seperti media presentasi, metode penyelesaian tugas, atau kelompok kerja. Nah, kebebasan terarah seperti ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang kedua, penerapan student-led learning. Siswa diberikan ruang memimpin sebagai proses pembelajaran, seperti memimpin diskusi, menyusun pertanyaan, atau melakukan inquiry mandiri. Nah, strategi ini sejalan dengan gagasan Carl Rogers mengenai freedom to learn. Yang ketiga, pengaturan kelas yang fleksibel. Pengaturan tempat duduk yang variatif, sudut belajar, serta
alur kerja yang tidak kaku memberikan siswa keluasan bergerak dan memilih cara yang paling sesuai bagi dirinya. Yang terakhir, kebebasan bertanggung jawab. Guru tetap memberikan batasan yang jelas namun tidak mengekang. Strategi guru dalam menerapkan nilai-nilai humanisme. Nah, ini yang strategi mendorong ekspresi diri siswa. Yang pertama, kegiatan representasi multimodal. Di sini, guru menyediakan berbagai bentuk ekspresi seperti gambar, tulisan, drama, simulasi, video, musik, atau model digital. Tidak semua siswa mampu mengekspresikan pemikiran secara verbal, sehingga variasi ini sangat membantu. Yang kedua, ruang diskusi terbuka dan aman. Lingkungan kelas dibangun agar setiap siswa itu merasa nyaman mengungkapkan ide. Guru memastikan tidak ada ejekan, dominasi, atau intimidasi dari teman sebaya. Yang ketiga, penggunaan teknik inquiry. Melalui pertanyaan terbuka dan investigasi, siswa terdorong menemukan makna belajar sesuai sudut pandangnya. Yang terakhir, aktivitas refleksi individu dan kelompok. Melalui refleksi tertulis atau lisan, siswa ini menyampaikan pengalaman, pemikiran, dan interpretasi pribadi terhadap proses belajar. Selanjutnya, strategi menghargai potensi individu. Yang pertama, pemetaan profil belajar siswa. Guru mengidentifikasi terlebih dahulu gaya belajar, minat, kekuatan akademik, dan kebutuhan khusus melalui observasi, asesmen, diagnostik, atau catatan anekdot. Data ini digunakan untuk menentukan pendekatan yang sesuai. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Guru menyediakan variasi tingkat kesulitan, alur belajar, sumber belajar, dan bentuk tugas, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya. Strategi ini menghormati keberagaman kemampuan dan potensi individu. Selanjutnya, umpan balik yang berfokus pada proses. Dan yang terakhir, ada penggunaan penilaian otentik. Penggunaan portofolio, proyek, performa, dan penilaian diri memungkinkan guru melihat perkembangan siswa secara utuh, bukan sekedar angka. Penilaian seperti ini selaras dengan prinsip humanistik tentang pertumbuhan personal. Selanjutnya, nah ini ada contoh-contoh kegiatan pembelajaran berbasis pendekatan humanistik yang bisa kita terapkan di sekolah. Yang pertama, ini ada morning check-in emosional. Di sini nanti di awal kelas, guru mengajak siswa untuk menuliskan atau mengungkapkan perasaan mereka melalui kartu emosi, jurnal singkat, atau emoji board. Selanjutnya, choice-based test. Nah, ini memberikan tugas berbasis pilihan. Nah, contohnya itu guru memberikan pilihan bentuk tugas, misalnya membuat poster, menulis cerita, membuat video pendek, membuat model 3D, atau presentasi digital. Siswa nanti disuruh memilih format sesuai dengan minat dan kekuatannya. Yang ketiga ada learning journal atau jurnal refleksi. Di setiap akhir pembelajaran nanti siswa menuliskan apa yang mereka pelajari, lalu apa yang masih membingungkan, perasaan mereka selama proses belajar, serta ide untuk memperbaiki belajar selanjutnya. Yang keempat ada empathy circle. Di sini siswa nanti duduknya itu melingkar, lalu secara bergiliran menyampaikan pendapat atau perasaannya tentang suatu topik yang sedang dibahas. Yang kelima ada project based learning.
Guru nanti memberikan tema umum, misalnya lingkungan, budaya, atau teknologi sederhana. Lalu siswa menentukan sendiri nanti masalah apa yang ingin diteliti, lalu solusi yang ingin dihasilkan, pembagian tugas kelompok, dan bentuk presentasi akhirnya. Nah, ini ada lagi apresiasi karya. Siswa menampilkan hasil kerja, kemudian teman-teman berkeliling memberikan komentar positif dan saran yang membangun menggunakan lembar apresiasi. Yang ketujuh ada mentor sebaya. Siswa yang lebih cepat memahami materi nanti akan membantu temannya yang membutuhkan bantuan. Yang kedelapan ada open dialog session. Guru memberikan waktu khusus untuk siswa menyampaikan ide, keluhan, atau pendapat tentang pembelajaran. Segala masukan ini didengarkan dengan penuh penerimaan tanpa hukuman. Yang kesembilan ada strength based learning activity. Di awal semester, guru ini memetakan minat dan kekuatan siswa dalam tugas atau proyek. Guru memberikan peran yang sesuai dengan keunggulan tiap siswa. Misalnya menggambar, menulis, lalu berbicara, dan lain-lain. Kegiatan yang ke-10 yaitu kegiatan belajar dari pengalaman diri. Guru mengajak siswa mengamati fenomena nyata, melakukan eksperimen sederhana, atau menganalisis peristiwa di sekitar mereka. Setelah itu, mereka berbagi pengalaman pribadi terkait topik tersebut. Nah, kesimpulan, teori belajar humanisme menegaskan bahwa pendidikan harus memfasilitasi perkembangan secara utuh, meliputi dimensi kognitif, afektif, sosial, dan moral. Secara keseluruhan, sintesis berbagai teori tersebut menunjukkan bahwa pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Sekian presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab. Prof izin bertanya untuk sesi tanya jawabnya dibuka satu sesi atau 2 sesi dan berapa penanya, Prof? Satu sesi saja, Mbak. Satu sesi 3 orang atau Nggih, ya. Nggih. oh, nggih, baik teman-teman yang ingin bertanya, silakan boleh untuk raise hand. Monggo masih 2 orang. Baik, sudah 3 orang. Mbak Sylvia, boleh untuk menyampaikan untuk pertanyaannya, Mbak. Baik, terima kasih. Presentasi yang luar biasa dari kelompok 3 tadi sudah dijelaskan secara lengkap mengenai teori belajar humanistik, ada tokoh-tokohnya, kemudian dilengkapi dengan strategi pembelajaran oleh guru. Pertanyaan dari saya untuk kelompok 3 yaitu tadi dijelaskan ada teori Bandura. Nah, kita seorang guru itu sebagai seorang pendidik, guru itu kan harus menjadi model yang positif. Tetapi tidak semua guru bisa menjadi apa ya, model yang seperti itu. Lah, untuk itu maka pertanyaannya bagaimana sekolah itu dapat memastikan bahwa guru itu berperilaku konsisten sebagai modeling bagi peserta didik. Bisa dipahami, Mbak Nabila? Eh, baik, Mbak Sylvia, saya izin untuk mengkonfirmasi pertanyaannya ya. Bagaimana intinya bagaimana sekolah
dapat memastikan guru berperilaku konsisten sehingga modeling berjalan efektif. Oke, Betul, untuk, Mbak. untuk pertanyaannya boleh ditulis di kolom komentar ya, Mbak. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk penanya kedua, Pak Ari. Silakan, Pak Ari. Baik, Bapak Ari, saya izin untuk mengkonfirmasi pertanyaannya. Secara singkatnya, dalam situasi yang sudah dijelaskan tadi, apakah pendekatan humanistik masih realistis diterapkan dan bagaimana strategi konkret guru menghadapi kondisi seperti ini? Nah, nggih, mohon ditulis di kolom komentar nih, Pak. Terima kasih. Untuk penanya terakhir yang ketiga yaitu Mbak Ima Matul. Dipersilakan Mbak Ima untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf, Prof. dan Mbak Nabila, saya harus off cam karena cuaca di sini kurang bagus. Ngapunten, Prof. Ya, Nggih. Sebelumnya di sini, Mbak, saya mungkin ingin sharing terlebih dahulu, nggih, enggak apa-apa, nggih. Jadi seperti ini. Saya kan di sini mengampu sebagai guru kelas 3, yang dimana saya sendiri itu merasakan dalam pembelajaran di kelas itu sering berjalan sangat cepat. Waktu belajar sangat terbatas, kegiatan sekolah itu sangat padat, dan di mana tuntutan menyelesaikan materi kurikulum membuat saya sebagai guru ini harus benar-benar pintar mengelola kelas. Namun, di sisi lain, saya juga ingin memberikan pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa-siswi saya, yang dimana saya itu ingin pembelajaran saya tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga membantu mereka memahami diri sendiri, mereka berani berdiskusi, dan mereka belajar melalui pengalaman. Sempat saya mencoba juga pendekatan humanistik ini, saya menyadari bahwa strategi ini itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, di mana kita harus berdiskusi dengan siswa, memberi ruang refleksi, dan membuat aktivitas yang bermakna agar tidak terburu-buru dalam proses pembelajaran saya. Padahal jam pelajaran ini sering sangat singkat gitu loh intinya, terlalu cepat. Banyak materi yang harus saya kejar. Maka dari itu yang perlu saya tanyakan di sini, eh kan di dalam pembelajaran atau teori humanistik ini memerlukan diskusi, refleksi, dan aktivitas yang bermakna, dan
itu sangat memakan banyak waktu. Bagaimana mungkin strategi ini dapat saya terapkan ketika jam pembelajaran saya itu sangat terbatas dan saya harus mengejar materi kurikulum. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, Mbak Ima, izin untuk mengkonfirmasi pertanyaannya. Jadi tadi dari jam pelajaran yang sangat terbatas dan guru harus mengejar waktu, bagaimana mungkin strategi ini bisa diterapkan. Nggih. Baik, baik Mbak Ima, terima kasih. Saya Nggih. izin untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Zelvia, eh, Mbak Femi, Ya, siap Mbak Tabila. monggo dijawab Mbak Femi. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaannya tadi dari Mbak Zelvia. Tadi pertanyaannya gimana sekolah itu bisa memastikan guru berperilaku konsisten sehingga modeling itu bisa berjalan dengan efektif gitu ya. Eh, jadi eh, menurut kelompok kami guru apa dari teori Bandura ini guru itu adalah model yang diamati oleh siswa setiap hari. Jadi perilaku guru itu kan pasti akan ditiru baik dari positif maupun negatifnya. Tapi eh, di lapangan itu nggak semua guru itu bisa mampu menjaga perilaku ideal gitu ya, terutama karena beban kerja tinggi, stres, budaya sekolah yang kadang tidak mendukung gitu. Nah, karena itu sekolah perlu menciptakan sistem yang membantu guru itu bisa lebih stabil. Langkah pertamanya bisa menciptakan budaya kerja yang sehat. Jadi, guru itu tidak akan mampu menjadi model positif kalau dia itu bekerja dalam suasana yang tegang, penuh konflik, atau dia itu tidak merasa tidak dihargai. Nah, kepala sekolah itu perlu membangun komunikasi yang terbuka, ruang kolaborasi, dan kepemimpinan yang suportif. Banyak sekolah yang terlihat keras itu bukan karena gurunya buruk, tapi memang karena kultur lembaganya itu yang kurang sehat gitu. Ketika iklim sekolahnya membaik, maka konsistensi perilaku guru pun ikut meningkat. Lalu bisa juga dengan pelatihan guru. Nah, pelatihan guru ini juga harus mengikuti kebutuhan nyata, tidak hanya teori mengajar saja. Guru itu perlu dilatih dalam regulasi emosi, komunikasi positif, dan refleksi diri. Nah, pelatihan guru ini penting karena dari sini itu kan siswa meniru dari nada bicaranya, ekspresinya, dan reaksi guru. Guru yang stres cenderung mudah marah, dan itu tuh langsung ditiru gitu sama siswa. Latihan sederhananya seperti refleksi 5 menit sebelum mengajar, supervisi suportif atau kegiatan berbagi kasus antar guru. Nah, itu tuh bisa membantu guru itu lebih sadar atas perilakunya. Nah, yang ketiga juga sekolah perlu membuat standar perilaku guru yang jelas, realistis, dan bisa disepakati bersama-sama. Banyak sekolah itu yang memiliki aturan ketat untuk siswanya, tapi apa kurang dalam pedoman untuk gurunya. Nah, padahal modeling ini kan membutuhkan konsistensi. Nah, standar ini bisa berisi cara menegur siswa dengan hormat, kedisiplinan waktu, ataupun cara menghadapi konflik. Nah, ketika aturan ini jelas, guru tidak berjalan dengan gaya masing-masing yang bertolak belakang, sehingga siswa itu bisa mendapatkan contoh perilaku gurunya itu secara stabil. Nah, untuk menjaga konsistensinya ini sekolah dapat melakukan observasi kelas yang sifat suportif, bukan mencari kesalahan gitu. Jika guru melakukan tindakan tidak ideal, masukan masukan diberikan secara membangun. Selain itu, sekolah bisa memakai
survei siswa secara anonim untuk memberi guru gambaran tentang gimana mereka itu dipersepsikan oleh siswa. Nah, ketika guru mendapatkan umpan balik secara sehat, maka cenderung lebih stabil dalam perilakunya. Nah, jadi konsistensi guru sebagai model itu tidak muncul dari tuntutan, tapi dari sistem yang mendukung. Sekolah itu perlu membangun budaya kerja sehat, memberi pelatihan regulasi emosi, membuat standar perilaku yang jelas, dan menyediakan umpan balik yang konstruktif, serta menjaga kesejahteraan guru. Nah, dengan ekosistem yang baik ini, perilaku guru akan menjadi lebih stabil dan menjadi model positif yang efektif juga bagi siswanya. Seperti itu Mbak Zel, bisa dipahami? Iya Mbak, tadi itu berarti caranya yang saya rangkum menumbuhkan budaya dan iklim kerja yang sehat dan juga saling menghargai antar warga sekolah. Kemudian guru juga tadi diminta untuk melakukan pelatihan, melakukan refleksi. Kemudian juga sekolah tadi membuat standar perilaku atau aturan yang menumbuhkan konsistensi perilaku dari guru. Kemudian juga bisa meminta feedback dari peserta didik tentang penilaian perilaku guru itu sendiri agar guru itu memiliki sikap yang konsisten dan bisa menjadi model yang dapat ditiru oleh peserta didik. Mungkin seperti itu ya Mbak rangkumannya. Terima Paham kasih ya? kelompok 3 atas jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Sylvia dan Mbak Femi. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua dari Pak Ari. Saya akan mencoba menjawabnya. Pertanyaannya tadi, realistiskah pendekatan humanistik diterapkan pada siswa yang lapar, kurang tidur, atau mengalami kekerasan? Bagaimana strateginya? Baik, pendekatan humanistik ini sebenarnya tetap realistis, tetapi memang tidak bisa diterapkan secara ideal. Banyak siswa di Indonesia datang ke sekolah itu dalam kondisi kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi, seperti lapar karena tidak sarapan, kurang tidur karena membantu orang tua bekerja, atau mengalami kekerasan di rumah. Dalam kondisi seperti ini, guru tidak bisa langsung untuk menuntut motivasi tinggi, partisipasi aktif, atau konsentrasi penuh dari siswa. Justru karena kondisi lapangan seperti ini berat, pendekatan humanistik menjadi semakin relevan karena fokusnya adalah memanusiakan siswa dan memahami bahwa perilaku mereka selalu memiliki latar belakang. Dalam menerapkan pendekatan humanistik, guru perlu memulai dari penciptaan rasa aman. Rasa aman ini muncul dari hal yang sederhana, seperti cara guru menyapa, tidak mempermalukan siswa, dan menunjukkan empati ketika melihat siswa tampak lelah atau tidak fokus. Contohnya ketika siswa di kelas itu tertidur, bukan langsung dimarahi, tetapi ditanya apakah ia eh, kurang istirahat atau sedang mengalami masalah. Respon yang manusiawi seperti ini memberi ruang bagi siswa untuk merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai objek belajar. Selanjutnya, guru juga perlu eh, fleksibel dalam memilih strategi mengajar. Siswa yang lapar atau kelelahan akan kesulitan mengikuti metode ceramah panjang. Guru dapat memakai aktivitas yang ringan seperti menggambar, diskusi singkat, atau permainan edukatif agar siswa tetap terlibat tanpa harus menguras energi. Nah, di beberapa sekolah mungkin sudah diterapkan guru berinisiatif membuat pojok snack sederhana. Uangnya itu hasil iuran sukarela demi membantu siswa yang tidak sempat sarapan. Nah, dalam
situasi yang lain seperti siswa yang mengalami kekerasan di rumah, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai pendeteksi awal, tetapi tidak boleh bekerja sendirian. Guru perlu berkomunikasi dengan BK dan pihak sekolah, terutama ketika melihat tanda-tanda seperti perubahan perilaku yang drastis atau luka-luka yang mencurigakan di badan siswa. Guru itu bukan menghakimi, tetapi membuka percakapan secara aman dan kemudian mendorong proses penanganan yang tepat. Nah, inilah esensi dari teori humanistik, yaitu melindungi, bukan menginterogasi. Eh, Sekian jawaban dari saya, Pak Ari. Apakah bisa diterima? Atau teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih kembali Pak Aris. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dari Mbak Imamatul akan dijelaskan, akan dijawab oleh Mbak Alia. Dipersilakan Mbak Alia. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas kesempatannya. Nah, mungkin izin menjawab pertanyaan Mbak Ima. Tadi mungkin ini ya Mbak Ima bertanya terkait tentang dialog atau refleksi yang cukup panjang gitu ya di dalam teori humanistik ini. Padahal guru juga mengejar materi seperti itu. Lalu bagaimana sih cara untuk menerapkan ini, teori ini? Seperti itu nggak ya Mbak Ima? Nah, saya izin menjawab. Khawatir terkait dengan materi, kemudian juga mungkin juga harus dikejar-kejar oleh waktu, tugas yang lain, dan banyak sekali hal-hal yang harus dikejar seperti itu di sekolah itu merupakan salah satu hal yang wajar gitu tuh kekhawatiran guru ketika melakukan ini nanti kalau nggak cukup gimana ya waktunya. Nah itu merupakan salah satu hal yang wajar dirasakan oleh guru. Uh, Namun kita perlu tahu bahwasanya teori humanis ini itu adalah teori yang bisa kita selipkan dalam RPP juga. Mungkin Bapak dan Ibu guru ketika mengajar juga sudah ada RPP atau rancangan pembelajaran yang sudah disiapkan, di mana teori ini sebenarnya bisa kita selipkan di dalam RPP tersebut untuk menjalankan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kenapa harus menggunakan, bukan harus ya, kenapa menggunakan teori ini itu bisa membantu Bapak Ibu juga gitu. Nah, menurut teori ini justru humanis itu menjadi relevan gitu dalam praktiknya, di mana pendekatan humanistik ini bisa berjalan di sela-sela proses pembelajaran tanpa mengubah alur RPP Bapak Ibu. Mungkin tadi yang di awal harus reflektif seperti itu kata-katanya. Nah itu bisa diubah, bisa diselipkan di sela-sela RPP juga. Misalnya saat guru menjelaskan materi sambil menggunakan nada suara yang suportif seperti ada yang tidak bisa atau adakah yang bisa dibantu, kalau malu boleh untuk bisikan ke ibu seperti itu. Nah itu adalah salah satu contoh dari teori humanistik, jadi bisa dimasukkan atau diselipkan dalam RPP sendiri sehingga tidak perlu menambah aktivitas pembelajaran. Lalu memberikan ruang kecil untuk siswa bertanya atau menenangkan anak yang terlihat mungkin panik gitu ya. Kok ini pelajarannya susah,
kok tapi banyak banget nih pelajarannya, tapi aku belum bisa. Nah, dari kata-kata yang suportif dari guru tadi, mungkin anak bisa menjadi lebih nyaman dan tenang gitu. Oh, kalau aku nggak bisa tuh nggak apa-apa loh, aku masih bisa mencobanya lagi atau berusaha lagi. Karena guru memberikan ruang nyaman untuk siswa. Nah, hal-hal sederhana ini tidak memakan waktu yang lebih banyak, namun justru ikut dalam proses pembelajaran sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran itu sendiri. Ketika suasana kelas lebih kondusif, siswa merasa lebih aman dan nyaman, pastinya fokus siswa sendiri pasti terjaga sehingga pencapaian materi yang dikhawatirkan di awal gitu karena banyak materi yang belum dicapai atau belum terlaksana pada hari itu justru malah dengan teori ini membantu sekali guru untuk mengkondusifkan siswa itu sendiri seperti itu. Jadi pembelajarannya bisa lebih efektif, bukan malah menunda. Lalu dalam konteks RPP sendiri, pembelajaran humanistik ini bisa diintegrasikan seperti yang saya katakan tadi. Jadi guru memfasilitasi siswa dengan pertanyaan tanpa menghakimi. Nah, kemudian untuk struktur RPP sendiri tidak perlu panjang-panjang seperti pembelajaran yang mendalam atau seperti apa untuk memasukkan teori humanis ini, tetapi kualitas manajemen kelas itu lebih memanusiakan manusia. Jadi dari RPP yang dibuat itu lebih ke memanusiakan manusia. Nah, hal ini merupakan salah satu kegiatan penting dari manajemen kelas karena ketika anak kondusif, justru pembelajarannya berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, teori humanistik ini juga tidak memperlambat pembelajaran, tetapi membantu guru untuk lebih efisien. Dengan demikian, humanistik bukan soal menambah aktivitas baru ataupun tentang tetapi tentang menghumanisasi atau memanusiakan proses pembelajaran yang sudah ada di RPP ataupun rencana pembelajaran yang Bapak Ibu buat seperti itu. Nah, untuk teori humanistik ini sendiri mungkin sedikit berbagi praktik baik juga gitu. Kebetulan saya di sekolah yang mana berbasis psikologi yang menggunakan humanistik. Nah, di mana di sini tuh siswa ketika datang dan juga ketika pulang itu memiliki waktu circle time untuk mengungkapkan perasaannya ketika pembelajaran berlangsung di sekolah seperti apa. Nah, karena saya juga baru gitu ya, jadi saya merasa melihat dari siswa-siswa yang sudah ada di sini, mereka justru dengan penerapan teori humanistik ini lebih semangat belajar. Jadi ketika libur mereka tuh justru malah sedih gitu, pengennya belajar juga gitu karena mungkin mereka merasa dihargai dengan sistem humanistik ini tadi seperti itu. Terus untuk ujiannya pula siswa juga berhak untuk memilih proyek yang akan mereka buat, apakah melalui digital atau melalui manual, tapi tetap dengan aturan yang sudah ada dan ditetapkan yang menerapkan humanistik ini tadi. Kemudian mungkin di sekolah yang sekarang ini saya ampuh, itu siswanya lebih percaya diri. Kalau yang saya lihat dari siswa-siswa sebelumnya sudah lama gitu ya di sini dari kelas 1, mereka lebih percaya diri mengungkapkan perasaan mereka. Kemudian kalau terkait dengan materi pun juga sebenarnya siswa itu bukan gelas kosong yang harus diisi guru ketika datang ke sekolah, tetapi mereka juga pastinya adalah mereka sudah punya ilmu-ilmu dari luar sana sehingga guru sebagai fasilitator ini tadi yang memfasilitasi siswa agar terarah belajarnya dan juga memunculkan motivasi dan itu pun justru menumbuhkan motivasi siswa yang lebih besar lagi dan mereka justru malah senang belajar sehingga materi yang disiapkan guru pun juga efektif untuk dipelajarkan seperti itu. Mungkin itu dari saya Mbak Ima atau dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, monggo. Nggih, baik Mbak. Mungkin
sepertinya tidak ada yang menambahkan. Kalau boleh saya ini tadi nggih, dari penjelasan Mbak Alia, terima kasih karena cukup membuka pikiran saya dan juga bisa menambah ide saya dalam penerapan teori humanistik tadi. Mungkin yang bisa saya tangkap penerapannya yaitu bisa diselipkan ke RPP yang dimana tanpa menambah aktivitas pembelajaran dan juga tanpa mengubah alur. Lalu bisa memberi ruang nyaman siswa dengan memberi support-support tentang hal-hal kecil seperti memberi pertanyaan tanpa menghakimi. Dan penekanannya di sini yaitu intinya teori ini sesungguhnya malah lebih efektif, bukan malah memperlambat kegiatan pembelajaran. Mungkin seperti itu nggih, Mbak. Iya, Mbak Ima, betul seperti itu. Baik. Terima kasih banyak, Mbak. Sangat membuka ide saya dan membuka pikiran saya mengenai teori ini untuk penerapan saya besok di sekolah. Terima Baik, kasih terima kasih Mbak banyak. Ima. Baik, untuk 3 pertanyaan sudah terjawab semua. Teman-teman, adakah yang ingin menambahkan? Cukup ya Mbak ya. Oke, baik, belum ada yang menambahkan. Lalu di kolom chat ini ada 2 pertanyaan yang belum terjawab, Prof. Bagaimana, nggih? Dari Pak Yosef dan Mbak Ruli. Oke, saya kira itu hampir sama pertanyaannya ya. Ini waktunya tinggal 11 menit ya. Saya nggak kemana nanti. Oh, nggih. Baik, Prof. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Prof. Joko. Oke, terima kasih Mbak Alia, Mbak Weni, dan Mbak Nabila ya. Saya kira paparannya sangat panjang sampai 24 slide ya Mbak ya tadi ya. Tapi ya nggak apa-apa, jadi ini malah lebih apa, lebih tuntas begitu. Saya menambahi sedikit aja ya. Jadi kalau teori belajar yang humanistik itu memang kan fokusnya itu pada apa? Pengembangan potensi individu ya, di mana peserta didik itu menjadi apa? Menjadi subjek yang aktif itu dan pendidik lebih bertindak sebagai seorang fasilitator gitu. Nah, ini memang implikasinya di dalam pembelajaran adalah tadi, jadi harus bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang memanusiakan gitu, yang relevan dengan siswa dan juga tadi mendorong aktualisasi diri sehingga proses belajar itu bisa bermakna dan apa? Bermakna dan sekaligus mendalam ya bagi para peserta didik itu. Nah, implikasi teori humanistik itu di dalam pembelajaran memang kan yang pertama tentunya guru harus apa? Bisa menjadi seorang fasilitator ya. Jadi dari peran guru bergeser, jadi peran guru dari memberi pengetahuan bergeser menjadi apa? Fasilitator yang mendukung apa? Mendukung dan sekaligus memotivasi, membimbing, mengarahkan para peserta itu dalam proses belajar itu. Lah, fokus siswa itu ini jadi diberikan kebebasan untuk memilih yang relevan dengan dirinya gitu, jadi sesuai dengan kebutuhan mereka itu. Dan ini saya kira juga mendorong adanya apa ya, pengalaman yang tadi dikatakan pengalaman apa yang bermakna itu. Ini artinya bahwa proses belajar itu akan lebih efektif jika peserta didik itu terlibat langsung di dalam apa? Di dalam prosesnya jadi bukan bukan pasif tapi aktif itu. Sehingga pengalaman belajar itu menjadi lebih apa? Lebih mendalam tadi. Kemudian implikasi yang lain saya kira juga ini.
di dalam rangka mengembangkan tujuan mengembangkan potensi maksudnya. Jadi potensi diri dari para peserta didik itu tujuannya tadi dikembangkan potensinya supaya arahnya kan memang memanusiakan manusia ya. Jadi mengembangkan potensi secara penuh, secara individu ya, mulai dari aspek fisik, emosional, intelektual, spiritual, dan akhirnya itu mendorong adanya aktualisasi diri. Ini baik tadi yang teorinya dari Maslow, mungkin ada yang Roger, ya mungkin ada Bandura, mungkin ada satu lagi juga yang sering ini tapi diterapkan sering disebut dengan teori andragogi itu Mbak 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 ini Mbak Alia dan Mbak Nabila itu ya. Jadi sering disebut dengan teori andragogi, jadi Malcolm penuh itu ya. Ininya apa? Bahwa sebetulnya anak itu juga punya potensi. Nah, potensi itu bisa dikembangkan manakala ada apa? Ada proses yang saling belajar dan saling membelajarkan itu. Itu mungkin bisa juga dikembangkan tadi. Jadi memang teori ini kalau diterapkan memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi mohon dipahami bahwa sebetulnya kalau kita di dalam proses pembelajaran itu kan teori-teori pembelajaran atau teori belajar yang sudah dibahas mulai dari yang kemarin ya, mulai dari kognitif, kemudian yang teori 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 kognitif, kemudian teori belajar yang kedua kemarin yang Mbak? Halo, suara Yang saya bisa didengar? bisa, Prof. Oh. Nah, sekarang masuk yang ke teori humanistik itu. Jadi memang bisa diramu sebetulnya ya. Jadi diterapkan di dalam proses pembelajaran ya, baik di dalam proses pembelajarannya, menggunakan strategi pembelajarannya, kemudian mengelola lingkungan dan kan tugas guru kan sebenarnya kan eh, sebagai apa ya, mengelola kelas dan sekaligus mengelola pembelajaran. Beda tak itu mengelola kelas dan mengelola pembelajaran. Jadi kalau mengelola kelas itu menciptakan suatu situasi lingkungan di mana anak itu nyaman ya di dalam proses belajar, sedangkan mengelola pembelajaran itu lebih pada bagaimana supaya materi yang disampaikan itu bisa diserap secara maksimal oleh para peserta didik itu. Dan kemudian yang lain saya kira pembelajaran harus Harus demokratis ya. Jadi lebih demokratis di mana ada interaksi antara guru dengan para peserta didik itu ya dalam konteks itu yang sejajar gitu. Kemudian mengembangkan pemahaman diri dan lingkungan itu saya kira. Ya, penerapannya ya tadi melalui pembelajaran berbasis proyek, bisa diskusi kelas, kemudian menilai proses bukan menilai hasil sebetulnya ya. Jadi prosesnya yang paling dipentingkan itu. Kemudian menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang positif begitu. Jadi menekankan nilai-nilai yang positif dan memberi ruang bagi para peserta didik untuk dihargai ya, jadi diterima mungkin pandangannya, pendapatnya gitu loh. Jadi memang ada kelebihannya ya kalau kalau kelebihan dari teori humanis itu kan membentuk kepribadian dan sikap positif ya. Kemudian bisa meningkatkan motivasi atau minat belajar itu bisa menumbuhkan kreativitas, bisa mendorong tadi teorinya Maslow tadi mendorong aktualisasi diri gitu. Kemudian bisa juga menekankan pada kebebasan dan partisipasi di dalam proses pembelajaran. Kekurangannya memang kalau dari teori humanistik itu adalah ini. Jadi memang ini pendekatannya kan bersifat individual ya. Jadi ya ini kok tidak tidak atau kurang kurang cocok diterapkan secara massal ya. Jadi karena ini terlalu menekankan pada aspek personal itu dan kemandirian sehingga sulit untuk mengelola kelas yang banyak siswanya itu. Kemudian kekurangan yang lain memang ini tuh membutuhkan motivasi yang tinggi ya. Kemudian juga
kurang efektif bagi siswa yang mungkin pasif tadi, apalagi tadi ada yang lapar, mungkin apa malam nggak tidur dan seterusnya, itu kan memang itu agak apa ya, agak kalau diterapkan ini ada dampaknya gitu. Kemudian yang lain saya kira yang terkait dengan apa eh, tadi apa kreativitas tadi. Jadi kreativitas itu eh, dalam konteks ini adalah sebetulnya kan tanpa batas ya. Jadi mungkin bisa di dalam konteks ini bisa ada penyimpangan gitu. Kemudian yang ini masih ada berapa 3 menit lagi ya. Jadi jadi strategi pembelajaran memang yang harus dikembangkan itu adalah strategi yang kolaboratif itu ya. Jadi mungkin mengerjakan tugas secara bersama-sama sehingga itu nanti terjadi saling belajar dan membelajarkan gitu. Dan adanya apa interaksi sosial dan dengan lingkungan yang ada gitu. Kemudian fokusnya memang ini ya. Jadi sekali lagi bahwa eh, teori belajar humanistik itu fokusnya adalah ini guru itu harus bisa memanusiakan manusia semanusia mungkin gitu ya. Jadi ini kan teorinya Ki Hajar itu kan ya memanusiakan manusia muda kan gitu ya itu. Jadi ini kan memang kalau dikaitkan dengan filsafat ini sebenarnya lebih dekat kepada filsafat daripada apa, pendidikan ya. Tapi bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran. Nah ini jadi fokusnya bahwa pembelajaran itu akan efektif apabila peserta didik itu memahami dirinya tadi, jadi memahami dirinya dan sekaligus memahami apa lingkungan sekitarnya itu, supaya tadi bisa mengaktualisasikan diri potensi yang dimiliki itu. Jadi memerlukan kemandirian dan tanggung jawab yang apa, yang besar terhadap apa, eh, artinya itu bahwa peserta didik itu dituntut untuk mandiri dan apa dan bertanggung jawab ya terhadap apa yang dilakukan itu. Oke, jadi implikasinya bagi siswa ya tadi mungkin pentingnya individualitas. Jadi para pendidik memang harus harus melihat itu karakteristik potensi dari para peserta didik itu ya mungkin latar belakang orang tua, latar belakang orang tua saja kan tidak tidak sama ya Pak Heterogen itu ya. Tadi yang ditanyakan Mas apa tadi Mas Ari tadi ya mungkin ada yang apa warung 24 jam mungkin kurang terperhatikan dan seterusnya itu memang ini Mas Ari jadi apa ini kan letaknya pada strategi jadi kalau kalau saya boleh apa boleh berpendapat artinya itu ya pendekatannya itu sebetulnya kan bisa klasikal bisa pendekatan kelompok dan bisa juga pendekatan individual. Kalau itu dilakukan, saya kira memanusiakan akan bisa terjadi ya. Jadi bagi mereka yang mungkin tadi ada hambatan-hambatan sosial, hambatan keluarga, kemudian potensinya yang kurang, yaitu mendapat layanan secara apa? Individual. Jadi sekali lagi bahwa teori ini sebenarnya tidak diterapkan utuh gitu ya. Jadi tadi dikatakan di kelompok ini kan apa? Bisa diterapkan mungkin dalam dalam kondisi tertentu dari untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mana itu ya. Kan tujuan pembelajaran kan ada yang aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan, dan ada aspek sikap ya. Pengetahuan saja kan tingkatannya dari mulai mengetahui, memahami, sampai mengevaluasi dan seterusnya itu. Jadi ini bagi peserta didik yang mungkin ada karakter yang individual perlu ada layanan khusus itu. Ya, itu Mas Ari jadi strateginya seperti itu. Jadi memang ini kan dibutuhkan yang apa ya? Yang waktu yang panjang kalau kalau mau menerapkan teori humanistik itu. Jadi intinya itu ya anak itu dibimbing, diarahkan, diberi pujian, diberi reward, dan yang penting jangan direndahkan. Nah, memanusiakan itu pasti kan tidak mungkin akan merendahkan ya. Jadi dihargai, dibombong, kemudian dimotivasi. Jadi tidak selalu disalahkan, tidak selalu direndahkan kan gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Jadi yang dipaparkan kelompok 3 apa kelompok 4 ini? Kelompok 3 ya, saya kira sudah luar biasa ini Mbak Aya, Mbak Penny, Mbak Nabila ya. Luar biasa 24 slide-nya ya. Di semuanya sudah disampaikan. Oke. Nanti kalau saudara membuat proposal, kalau ujian jangan banyak-banyak ya.
paparan. Kalau ujian ya jadi, oke, nggak apa-apa. Oke, kemudian 3 pertanyaan tadi kita kira sudah dijawab oleh eh, bertiga tadi ya Mbak Alia, Mbak Penny dan Mbak Nabila ya. Jadi intinya kan tadi yang pertama itu Mbak apa tadi? Catatan saya ini Mas Mbak Zervia tadi ya. Jadi guru sebagai model positif sehingga memastikan. Jadi kalau 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 ini kan berarti tugas dari kepala sekolah kalau yang demikian ya mungkin di kan tugas kepala sekolah akan supervisi Mbak Sylvia ya Mbak Sylvia itu. Jadi kalau mungkin dia itu di dalam proses pembelajaran mungkin ada masalah, mungkin bukan menjadi model tapi malah menjadi contoh yang tidak baik. Lah itu bisa apa? Tugas dari kepala sekolah untuk memastikan ya supaya guru itu bisa menjadi role model maksudnya ya, yang baik-baik gitu. Jadi kalau perlu mungkin diikutkan di dalam pelatihan, di dalam kegiatan yang lain yang terkait dengan apa? Kalau ini kan berarti aspek kompetensi kepribadian maupun kompetensi sosial lah itu yang perlu ditingkatkan itu. Mas Ari saya kira sudah menjadi peragam apa orang tua memang seperti itu sehingga kalau ini justru malah relevan itu ya artinya itu perlakuan khusus dari para peserta didik yang tadi mungkin mengalami apa masalah-masalah keluarga tadi. Saya kira itu. Jadi strategi yang dilakukan guru ya berarti memberi pelayanan khusus kepada para peserta didik yang mungkin mengalami masalah tadi. Sekali lagi memerlukan waktu Mas ini waktu yang ekstra ya. Yang Mbak Ima Imamatul Husna itu guru kelas ini kan guru kelas 3 ya. Padat memang ya. Nah, saudara harus bisa membedakan menerapkan dengan apa pendekatan pengelolaan kelas dan pengelolaan pengajaran ya. Ya target memang penting itu target target materi itu kan pengelolaan pembelajaran, tapi jangan juga mengabaikan pengelolaan kelas jadi ya. Jadi supaya anak itu nyaman di dalam apa proses pembelajaran. Ya itu mungkin Mbak, jadi ya yang bisa saya tambahkan untuk hari ini. Saya kira waktunya sudah cukup. Oke, saya jam 3:30 nanti mengajar di rombel yang lain. Nggih, Jadi Prof. mau ke masjid dulu untuk sholat. Oke. Nggih, Saya kira sudah itu azan yang bisa juga. saya tambahkan. Mungkin bisa diambil gambarnya dulu, Mbak. Ya, Mbak Nabila apa Mbak siapa? Nggih, Prof. Di screenshot. Sampun, Prof. Sudah di Terima kasih. screenshot. Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat, selalu sukses. Tetap semangat. Nggih. Amin, ya rabbal Pak Lip, alamin. monggo bisa dilanjut kegiatan lain. Saya Oke, tutup Prof. akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Monggo sedaya mawon Nggih, bisa sehat selalu, lanjut Prof. kegiatan lain. Oke, Prof. Tolong nanti divalidasi ya Nggih, Prof. Nggih, presentasinya. Prof. Oke, Siap Prof. memvalidasi. Nggih, matur nuwun.